Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di video pada mata kuliah fungsi kompleks ya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bilangan natural atau bilangan E begitu. Jadi bilangan E itu memang unik begitu. Bilangan E itu manfaatnya luar biasa. Jadi ketika kita punya suatu persamaan yang rumit begitu, persamaan yang sangat panjang, maka akan bisa kita sederhanakan menggunakan bilangan E. Sekarang perhatikan di slide ya. Di sini ada bentuk matematis dari bilangan E. Nah, sekarang di sini ada limit X mendekati 0 ya, dari 1 ditambah X pangkat 1 per X sama dengan E ya. Kita tahu bahwasanya X mendekati 0 ini nanti akan kita substitusikan ke dalam X ya. 1 ditambah mendekati 0 pangkat 1 per mendekati 0. Jadi 1 ditambah mendekati 0 hasilnya adalah 1 pangkat 1 per X. X-nya adalah mendekati 0. 1 dibagi mendekati 0 hasilnya adalah mendekati tak hingga. Maka kita dapatkan hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 ditambah X pangkat 1 per X sama dengan E. Atau dengan bentuk yang sama begitu. Jadi perhatikan di berikutnya. Maka di situ ada kalimat atau ya, hasilnya sama dengan E. Kita menggunakan pendekatannya X-nya adalah mendekati tak hingga. Nah, nanti kita substitusikan X-nya juga tak hingga, mendekati tak hingga begitu. Jadi di sini ada limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per X pangkat X. Nah, dari situ kita dapatkan E juga gitu. 1 ditambah 1 per X, X-nya kita substitusikan mendekati tak hingga, pangkat mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah E. Baik, yang pertama kita akan masuk ke sifat-sifat bilangan E atau bilangan natural. Di sini kita tahu bahwasanya bilangan E atau bilangan natural bersifat atau mempunyai ciri bilangan irasional. Kita flashback kembali seperti di pengantar bilangan kompleks yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yang saya memflashback, mohon maaf, yang ketika saya memflashback terkait ilmu bilangan, di situ saya jelaskan terkait definisi dari bilangan irasional. Ya, bilangan irasional itu sendiri merupakan bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan, misalkan P per H begitu. Jadi mau diganti apapun monggo, kalau X per Y atau apapun. Kita misalkan di sini adalah P per H. Nah, dari P per H tersebut kita tahu bahwasanya kalau tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan, jadi kita punya bilangan berapa saja yang bilangan irasional. Misalkan di sini kita punya akar 2 ya. Akar 2 merupakan bilangan rasional. Berapa lagi? Kita punya pi ya, pi. Jadi pi itu merupakan bilangan rasional. Jika kita ekuivalenkan, maka akan kita dapatkan berapa? Ya, pi aja 3,14 sekian sekian sekian. Jadi polanya tidak akan pernah selesai ketika kita membuat dalam bentuk 3, tidak berhenti di 1,4 sebenarnya gitu. Jadi masih ada seterusnya dan terus sampai tidak akan berhenti. Jadi kita sendiri yang akan membuatnya berhenti, istilahnya seperti itu. Jadi biasanya di beberapa buku ditulis pi itu adalah 3,14, padahal di situ pi itu merupakan bilangan irasional begitu. Nah, di sini kita mau membuktikan ya terkait bilangan irasional tersebut. Karena E mempunyai sifat atau di situ salah satunya adalah ciri-ciri yang merupakan bilangan irasional, maka di sini kita akan melakukan pembuktian terkait bilangan irasional. Nah, pembuktian di sini akan kita lakukan dengan kontradiksi ya. Jadi salah satu bentuk argumen reduction ad absurdum. Jadi itu merupakan bentuk pembuktian dengan kontradiksi. Istilahnya saya ulangi kembali, yaitu bentuk argumen reduction ad absurdum. Kita akan masuk di pembuktian ya, untuk bahwa di sini diasumsikan atau dimisalkan bahwa akar 2 rasional ya. Saya ulang lagi, pembuktian. Dimisalkan akar 2 rasional. Di sini kita akan mulai membuktikan dengan akar 2 sama dengan P per H. Kita asumsikan P per H merupakan bentuk yang paling sederhana. Kemudian kita ekuivalenkan, kita dapatkan H akar 2 sama dengan P. Sehingga kita dapatkan H kuadrat kali 2 sama dengan P kuadrat. Sekarang perhatikan di operasi H kuadrat kali 2 sama dengan P kuadrat. Di situ kita tahu bahwa berapapun bilangan, jika dikalikan 2, maka hasilnya pasti genap.
maka X kuadrat pasti genap. Sehingga karena di ruas kiri X kuadrat kali 2 pasti genap X kuadratnya, P kuadrat pun juga genap. Nah, dari situ sekarang perhatikan kembali karena X kuadrat pasti genap. Perhatikan pernyataan yang ada di bawah, slide paling bawah pojok. Di situ ada pernyataan X kuadrat pasti ganjil karena bila genap masih bisa disederhanakan. Nah, sekarang diperhatikan apa yang ada pada pernyataan tersebut ya. Kita sudah membuat suatu pernyataan bahwasanya berapapun bilangan jika dikalikan 2 maka bilangan itu pasti genap ya. Jadi di situ X kuadrat pasti genap. Nah, sekarang misalkan saya punya P per X, di mana P per X itu sama-sama genapnya. Kita buat misalkan P itu 4, X itu 6, maka 4 per 6. Jadi sama-sama bilangan genap. Apakah bilangan tersebut masih bilangan yang sudah sederhana atau yang paling sederhana? Belum kan? Jadi dari sini kita bisa membuat kesimpulan di pojok kiri atas bahwasanya X kuadrat pasti ganjil. Jadi karena kita buat yang paling sederhana. Karena bila genap masih bisa disederhanakan seperti yang saya contohkan barusan. Misalkan saya punya P per X di mana sama dengan 4 per 6 gitu. Selanjutnya dari situ karena P kuadrat genap maka bisa dituliskan dalam bentuk 2x sekarang. Nah, sekarang kita buat persamaan kembali 2x kuadrat sama dengan 2x kuadrat, di mana P-nya sudah kita substitusikan atau kita ganti dengan 2x ya. Jadi ekuivalen dengan 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Sehingga kita dapatkan x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah, x kuadrat genap karena 2x kuadrat ada 2 kali x kuadrat. Berapapun bilangan jika dikalikan 2 maka hasilnya adalah, mohon maaf, maka bilangan tersebut adalah genap begitu. Jadi genap karena 2x kuadrat. Hal ini, pernyataan tersebut, pernyataan yang mana? Pernyataan yang genap karena 2x kuadrat kontradiksi dengan x kuadrat. Pernyataannya ada di sebelah kiri tadi. X kuadrat pasti ganjil karena bila genap masih bisa disederhanakan. Sehingga kesimpulannya karena kontradiksi dengan apa? Dengan yang kita misalkan di awal tadi. Karena pembuktian kita di sini menggunakan pembuktian kontradiksi, begitu. Jadi kontradiksi dengan pernyataan yang dimisalkan. Jadi kalau kontradiksi apa yang bisa kita simpulkan? Yang kita simpulkan yaitu akar 2 berarti irasional karena kontradiksi berlawanan dengan yang dimisalkan di awal. Itu. Jadi kita simpulkan karena akar 2 irasional, maka E atau bilangan natural adalah rasional. Itu adalah sifat yang pertama. Baiklah, demikian ya penjelasan saya terkait sifat bilangan natural atau natural yang pertama, bahwasanya bersifat irasional gitu. Kemudian sudah kita lakukan dengan menggunakan kontradiksi. Berikutnya lagi masih ada sifat-sifat bilangan bulat ya. Ini merupakan bagian dari tugas kalian ya. Jadi silahkan nanti di searching, kemudian mencari suatu literatur, belajar mandiri ya. Nanti kita diskusikan dalam pertemuan yang akan kita lakukan di e-learning maupun Zoom yang akan kita lakukan begitu. Silahkan mencari sifat-sifat bilangan Euler lainnya ya. Nanti silahkan dikirim ke saya sesuai dengan instruksi yang ada di e-learning. Terima kasih. Itu dari saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.